di pondok yang seketat itu saya bisa menciptakan 3 kitab dalam kurun waktu hanya 4 bulan atau 5 bulan. Orang biasa tuh keren sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dia bisa menciptakan karya yang hebat, keren, langsung keren. Beda dengan misalnya yang jadi ghost, masyarakatnya banyak tapi nggak ada yang kompeten. Nah sehingga ya di zaman setelah kita ya yang hilang karena hanya zabat. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun hal yang bermanfaat buat manusia di circle-nya dulu, apa yang dibutuhkan circle-nya, nah mungkin itu yang dibuat karya dulu. Ya, jadi misalnya di tempat dia rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sidogiri TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita kembali dengan episode kita dalam segmen Mujalasah. Pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan membahas dengan tema santri produktif. Alhamdulillah tema yang istimewa ini kita juga akan membahas dengan tamu yang istimewa, narasumber kita, yaitu Lora Ismail Asghali. Assalamualaikum Lora. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan di Sidogiri TV. Pemirsa yang dirahmati Allah, beliau merupakan salah satu santri yang luar biasa produktif. Beliau memiliki beberapa karangan, di antara karangan beliau adalah kitab An-Nagham, kemudian kitab Kalla Sayalamun fi Tafsiri Sayyidina Maimun, dan kitab beliau yang terbaru adalah Basatinul Imdad wal Is'ad fi Muhtarati Risalati Syekh Amin bin Sa'duddin Al-Murad. Beliau juga dikenal produktif saat beliau sudah masih belia. Beliau sudah bisa menadham kitab Jurmiyah. Beliau sudah membuahkan karya sejak beliau umur 14 tahun. Jadi kalau terkait dengan sebuah karya, beliau sudah tidak diragukan lagi. Mungkin kita langsung pada pembahasan lah. Jadi saat ini kita temukan banyak santri itu kurang kelihatan produktif, berbeda dengan para ulama-ulama kita yang sebelumnya dengan fasilitas yang notabene tidak terpenuhi secara istimewa, mereka dapat menelurkan karya-karya yang luar biasa. Tapi saat ini santri yang ada di era milenial mungkin ini terkesan kurang menelurkan karya-karya mereka. Kira-kira menurut Lora, kira-kira karya itu bagi santri itu penting nggak sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya terima kasih. Membahas tentang karya ini sendiri, kalau dibilang penting, tentu ya penting sekali, karena karya ini adalah salah satu cara untuk membuktikan bagi generasi-generasi setelah kita bahwa kita itu masih ada atau pernah ada di dunia ini, tidak kehilangan sebuah eksistensi dari kita untuk di masa ini bagi orang-orang yang akan hadir setelah kita. Jadi karya itu penting dari sisi itu, Menunjukkan bahwa kita pernah ada di dunia ini. Tanpa itu maka kita ya akan dianggap sebuah miss. Jadi nggak nyambung lah antara ini siapa, ini nggak jelas, namanya sudah nggak jelas, terus nggak ada hasil yang dihasilkan sama sekali. Jadi penting ya karya itu. Iya. Kemudian mungkin dari sekian banyak bentuk karya yang bisa dihasilkan oleh santri, yang notabene banyak terlihat itu dilihat dari ulama-ulama sebelumnya, itulah karya tulis. Merupakan buku yang dibukukan atau kitab yang mereka susun seperti itu. Kira-kira menurut Lora sepenting apa sih juga terkait dengan tulisan itu, mengenyampingkan terhadap karya-karya yang lain? Ya, memang karya itu banyak macamnya ya, banyak bentuknya. Ada yang karya tulis, ada yang karya secara lisan atau karya secara media, dan beberapa alat-alat yang sudah
siapkan di zaman sekarang kita ini seperti media atau online, dakwah online dan seterusnya, itu semua tentu menjadi salah satu bukti bahwa kita juga pernah ada dengan memiliki beberapa gambaran-gambaran di akun Facebook, akun YouTube dan seterusnya. Jadi sebenarnya karya itu nggak harus tulisan saja. Cuman karena kita sebagai santri dan kita ingin untuk menghidupkan kembali ya tentang karya tulis ilmiah ini, karena karya tulis ilmiah itu pentingnya seperti apa? Pentingnya itu sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantaranya adalah karya tulis, bukan karya video, bukan karya macam-macam, tapi karya tulis. Bahkan Allah mensifati dirinya itu dengan Al-Akram, Iqra wa rabbukal akram, yang maha dermawan banget, bukan karim tapi akram. Nah ternyata akramnya kenapa? Alladzi 'allama bil qalam, karena mengajarkan menggunakan menulis atau pena. Jadi tulis itu lebih hebat daripada karya video dan karya-karya yang lain. Jadi dari sisi situnya yang menjadikan khususnya para santri ini harus benar-benar punya himmah untuk bisa menulis karya tulis ilmiah tentunya ya, bukan hanya sekedar karya-karya yang gak jelas dan seterusnya kira-kira karya-karya gak jelas. Ya. Cuma begini lah, kadang kita sudah tahu bahwa faedah dari tulisan itu tadi katanya sudah bisa menunjukkan bahwa kita pernah hidup, kita pernah ada gitu. Cuma kadang itu kurang memotivasi kita untuk bisa membuat karya seperti itu. Kira-kira untuk kita, khususnya santri yang saat ini sudah melemah untuk bisa menghasilkan sebuah karya, kiat-kiat apa yang perlu untuk ditanamkan sehingga nanti ada kemauan untuk bisa membuat karya seperti itu? Untuk kiat sebenarnya yang membuat, jadi kita berbicara tentang pengalaman saya ya selama di pesantren dulu, yang membuat para santri itu kenapa kok nggak menulis sebuah karya, sebenarnya yang pertama karena tidak ada yang membimbing secara khusus, dan bimbingan dari ustadz itu sangat perlu ya. Saya tadi juga bincang-bincang sama beberapa ustadz yang ada di sini tentang pentingnya wa irsyadu ustadin. Jadi bimbingan dari seorang guru itu tidak hanya membimbing dalam membaca kitab saja atau membimbing masuk kelas saja, tapi bisa lebih jauh dari itu, membimbing bagaimana cara kamu menulis. Jadi kalau kita sudah punya guru pembimbing dalam tanda petik tulisan ini, maka akan mudah kita untuk bisa nanti pengen apa ya, orang yang seperti saya misalnya, oleh guru saya, kamu coba bikin tentang ini, karena guru lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri ya, karena yang ngumpul tiap hari kan guru itulah yang membimbing itu. Jadi pentingnya punya guru yang seperti itu bisa membimbing ke ranah tulisan ilmiah. Nah itu yang pertama. Kalau misalnya nggak punya guru ya maka harus punya rasa, ini bahasanya bisa agak berbahaya jika salah paham, kita harus punya rasa hasud kepada orang lain. Ya. Harus punya rasa hasud. Rasa hasud. Itu kok bisa karyanya bagus, saya harus bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Yang seharusnya harus hasud itu dihindari saat ini, harusnya harus dimiliki. Harus dimiliki. Kenapa? Karena kalau nggak punya rasa hasud, nanti ya ketika ada orang yang bisa blow up tinggi banget dengan karyanya yang familiar dan fantastis dan seterusnya, ya maklum lah ustadz itu. Jadi kita nggak pengen niru, nggak pengen apa, karena ya nggak iri. Coba kalau iri pasti pengen menyaingi, gimana caranya biar kayak itu juga dan seterusnya. Jadi hal pertama harus punya hasud dulu. Nah baru hasud itu dimodifikasi sebaik mungkin supaya bisa berbentuk kepada salah satu sabda Rasulullah, idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasud jangan malah ngasih racun tikus, tapi hasud itu harus bikin tulisan yang sama dengan orang yang kamu hasuti, kira-kira itu. Gitu. Jadi kiat-kiatnya pertama ada irsyadul ustadz, kemudian yang kedua tumbuhkan rasa hasud untuk bisa lebih baik, begitu ya. Nyambung dari hal itulah terkait dengan
problem yang dimiliki oleh santri terkait dengan irsyadul ustadz tadi, sebenarnya kemungkinan juga ada yang mereka itu sudah ada punya arahan ustadz. Hanya saja mereka itu merasa bahwa waktu yang mereka miliki di pesantren itu tidak cukup untuk bisa membuahkan karya. Sehingga mereka itu menganggap, oh ini waktu saya tidak cukup nih. Kira-kira menurut Lora ini yang sudah bisa pada waktu nyantri sudah bisa menghasilkan karya. Untuk menjawab hal yang seperti ini bagaimana? Tentang hal itu saya kurang setuju ya, kalau dengan klaim terlalu sibuk jadi ustadz, jadi ini, atau banyak tugas di pondok, itu saya kurang setuju untuk tidak bisa menghasilkan karya tulis. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami hal tersebut di pondok pesantren Al-Mashhad Sukabumi pada saat itu. Itu adalah satu-satunya pondok saya yang paling ketat di antara pondok-pondok yang lain. Bangun dari jam 3, itu 2:30 sudah diobrak, kemudian jam 3 tahajud, kemudian nunggu sampai subuh sambil baca juz amma, sampai dari subuh terus sampai jam 8 mulai sholat subuh, sunnah qobliyah, kemudian wiridnya, rotibnya, dan seterusnya. Pokoknya itu sampai jam 8 baru boleh makan dan mandi, yang hanya waktunya setengah jam lebih, 45 menit lah. Habis itu sekolah lagi. Setelah itu sampai jam 10 baru selesai sekolah, baru istirahat sampai mau duhur. Itu pun mau duhurnya 1 jam sebelum duhur, kadang jam 11 sudah disuruh ngumpul lagi ke majelis dan seterusnya. Terus sampai itu kegiatan sampai jam 10 bahkan jam 11 malam, gak ada satupun waktu yang kita bisa santai di kamar tuh, gak ada sama sekali. Semuanya di majelis, apalagi kalau sedang ada habib, sedang ada kiai pada saat itu hadir di situ. Pernah dari subuh itu sampai maghrib baru bisa ke kamar. Jadi makannya, jadi gak mandi pagi itu. Makan ya di majelis, kemudian langsung sekolah, tembus itu ngobrol lagi sama habib itu. Semua santri di situ semua. Jadi gak ada kesempatan untuk keluar kecuali ke kamar mandi saja. Untuk qodhoil hajah atau apalah alasan-alasan yang lain. Ya. Nah, itu malah di pondok yang seketat itu saya bisa menciptakan 3 kitab dalam kurun waktu hanya 4 bulan atau 5 bulan. Bisa 3 karya tulis. Sedangkan di pondok yang bebas, di pondok yang lain, saya malah nggak bisa bikin karya sebanyak itu. Tentunya kegiatannya lebih sedikit. Lebih sedikit daripada sedikit. Malah yang ketat itu saya punya keinginan. Kenapa? Karena pada saat itu saya, ya mungkin tipikal saya yang kurang ahli wirid ya. Jadi kalau wiridan itu saya sempatkan bawa buku, kemudian tulis ini apa yang keinget atau keterangan-keterangan. Jadi sambil bawa kitab 1 kuras gitu, dinukil beberapa kaul-kaul dan seterusnya. Itu jadi kitab semua. Jadi di sela-sela waktu yang seperti itu saya bisa memanfaatkan. Nah, sedangkan yang bebas sekalian malah, kalau bahasanya orang Madura itu dilomper, malah nggak jadi sama sekali. Walaupun ya kita tidak memungkiri bahwasanya al-faragh, waktu yang kosong itu memang adalah waktu yang pas untuk bisa bikin karya tulis. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab orang nganggur itu kan fudul, nggak ada kerjaan. Fudul. Nah, fudul itu satu akar dengan fadol. Jadi kalau pengen fadol ya harus fudul dulu. Nah, jadi kalau sibuk mungkin kadang kita nggak bisa kepikiran tentang itu. Tapi kalau fudul, kita banyak nganggurnya, harusnya nganggur itu benar-benar diisi dengan tulisan-tulisan yang sudah kita persiapkan ketika kita menjalankan tugas-tugas selama sehari itu. Kan pasti ada. Bisa dibilang itu tidak ada waktu, bukan dijadikan alasan tapi dijadikan kesempatan. Iya, jadi kesempatan. Harus bisa mencari kesempatan. Iya. Terus begini lagi, Rara, terkait dengan tadi hasud, terkait dengan kiat selanjutnya untuk bisa menumbuhkan kita supaya bisa berkarya itu adalah hasud. Itu terkadang ada problem yang timbul di santri itu hal-hal yang lain. Contohnya seperti mereka menganggap, ngapain saya nulis, ngapain saya berkarya, wong saya tidak punya nama, saya tidak punya branding personal yang dapat menjual karya saya dibaca oleh orang, begitu. Kadang sehingga mereka itu menganggap bahwa branding personal itu adalah hal yang penting bagi mereka untuk bisa menulis. Sebenarnya penting nggak sih branding personal itu untuk seorang santri kemudian bisa juga
mendorong mereka untuk bisa menulis. Makanya kalau nulis tuh cari yang viral-viral terus ditulis. Nah, gitu. Jadi gampang sebenarnya, nggak perlu kita bikin branding personal dulu untuk bisa membuat karya tulis kita menjadi payu. Berapa banyak orang-orang yang bukan siapa-siapa, mereka punya tulisan yang bagus, kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas dan benar-benar masif sekali penjualannya. Itu banyak sekali contohnya, tidak perlu saya sebutkan di sini. Kenapa? Karena jadi di sini pentingnya menjadi orang biasa ya. Orang biasa tuh keren sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dia bisa menciptakan karya yang hebat, keren, langsung keren. Beda dengan misalnya yang jadi Gus atau anaknya kiai. Ketika bikin karya, ya pantas anaknya kiai. Itu kan jadinya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau bukan siapa-siapa, bapaknya biasa, keluarganya biasa, tapi punya karya, malah itu jadinya keren. Ketika gak keren, ya biasa namanya orang biasa. Orang gitu. biasa. Jadi gak punya risiko orang biasa itu. Tapi ketika dia keren, bisa benar-benar membul tinggi karena dia. Jadi saya teringat ada salah satu ayat Allah berfirman, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah itu punya adat menghidupkan sesuatu dari perkara mati dan mengeluarkan suatu yang hidup dari suatu yang mati dan mengeluarkan suatu yang mati dari suatu yang hidup. Maknanya kadang anaknya kiai itu nggak jadi kiai, nggak punya karya apa-apa. Kadang anaknya bukan siapa-siapa, tapi dia bisa memiliki karya dan seterusnya. Jadi ya harusnya nggak perlu bikin personal branding lah. Yang penting mau bahas apa dulu. Kan banyak pembahasan-pembahasan, misalnya mau bahas sisi dari gurunya yang belum pernah dibahas orang, coba dicari tentang apa. Nanti kalau cocok dengan apa yang terjadi dalam masyarakat, mesti orang nggak lihat siapa penulisnya, karena masyarakat kita itu masih belum di taraf orang yang fanatik kepada siapa penulis, tapi apa judul covernya. Jadi masyarakat kita banyak masih di situ. Jadi gampangannya kalau judulnya unik, menarik, mesti banyak yang beli. Kasih judul galau, mereka belum tahu saya. Banyak yang ikut itu dulu. belum sempat dikenal orang, iya. tapi ini sudah viral gitu Iya, ya. karena judulnya tentang galau dan santri pada saat itu galau semua. Galau semua. Jadi gampang untuk tenar gitulah. Menarik Iya, pembaca begitu. Iya. Cuma tidak bisa dipungkiri juga bahwa ketika memang penulis itu tidak dikenal atau bahkan penulis itu dikenal sebagai penulis yang tidak patut dibaca untuk tulisannya, itu malah dihindari. Jadi kan kita untuk terkait branding personal tadi itu tentunya apa memang tidak ada pengaruh sama sekali dalam karya itu. Yang menghindari bagi orang yang tahu tentang kepenulisan. Tapi bagi orang yang tidak tahu, mereka tetap membaca loh. Dan itu terbukti ketika banyak ya karya-karya ulama-ulama kita yang tidak dikenal siapa penulisnya. Bahkan mereka menghapus siapa penulisnya, bahkan taklif muallifin majhul misalnya. Itu kan banyak. Tapi mereka tetap membaca. Seperti misalnya Al-Bina, Kitabul Bina. Itu kan masih khilaf siapa penulisnya, apakah ini, apakah ini. Kemudian Al-Izzi banyak juga yang mengkhilafkan siapa Izzi di sini maksudnya. Jadi banyak karya-karya ulama kita yang mereka memilih untuk tidak menyebutkan branding personal, tapi malah paling payu. Nah, jadi uniknya di situ. Jadi tulisan itu memang sesuai dengan, kalau tadi jenengan nanya ya, apakah penting menulis itu dan apa ya, apakah manfaat itu menurut kita itu apa? Nah itu maka tentang kepenulisan dan tentang hal yang bermanfaat itu sebenarnya saya jadi ingat kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jenengan tadi sudah bahas. Orang-orang sekarang kenapa kok banyak yang nggak punya karya tulis, kemudian orang-orang dulu yang media-media untuk menulis masih kurang tapi mereka kok banyak. Jadi saya ingat pada dauhnya Allah, fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi. Yang namanya zabat, yang namanya buih, ya sudah hilang. Dan sekarang orang-orang sekarang tuh ya kayak buih. Artinya bukan buih bahasa Madura ini, tapi buih-buih lautan di samudera itu ya. Jadi masyarakatnya banyak tapi nggak ada yang kompeten.
Nah, sehingga ya di zaman setelah kita ya yang hilang karena hanya zabat. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun hal yang bermanfaat buat manusia yang dalam hal ini adalah karya tulis, maka fayamkuthu fil ardi, pasti akan tetap abadi dalam dunia ini. Nah, sehingga dengan adanya kepenulisan kita, kemudian meskipun banyak orang-orang yang mungkin brandingnya lebih hebat daripada kita, dan jika kita dibanding mereka kita bukan siapa-siapa, tapi kalau kita sudah masuk ke ayat wa amma ma yanfa'un nas, itu pasti yang kutu fil ardi, pasti payu dan pasti abadi. Iya, karena kata Imam Malik ya kan jelas, kullu ma kana lillah faqad baqiya. Apapun yang karena Allah pasti akan ya abadi lah. Makan alillah damu. Kemudian terkait ini mungkin ini juga menjadi masalah atau kendala bagi seorang penulis. Kadang kita sudah punya kesemangatan untuk menulis, menentukan tema, kemudian sudah melangkah pada tulisan. Namun terkadang di pertengahan kita itu kemudian buntu terkait ide, sehingga karya yang kita semula itu semangat untuk ditulis dengan sebaik-baiknya, itu kemudian kendor untuk bisa diteruskan. Ini mungkin kiat-kiatnya bagaimana terkait, karena ini tentunya masalahnya orang banyak yang seperti ini. Jadikan itu jadi bahan tulisan kita. Saya pernah waktu itu buntu mau nulis apa, sedang menulis sesuatu pada waktu itu kalau nggak salah sedang nadomin salah satu kitabnya Syekh Ismail Usman Zain, kalau nggak salah itu. Pada saat itu saya nggak nemu lagi, gimana ini, sudah mentok lah ide, sudah buntu. Akhirnya saya bikin status di Facebook. Bikin status, apa yang Anda pikirkan? Itu pertanyaannya kan seperti itu. Jadi langsung saya lagi nggak bisa mikir, saya kehabisan ide. Padahal tadi saya sudah banyak bahan-bahan yang sudah disiapkan, tapi tiba-tiba habis. Gimana ya saya ini? Terus saya lihat status itu, ternyata ini bisa jadi status. Jadi teruskan sekalian. Jadi dari sini saya paham bahwa ilmu itu benar-benar ilham dari Allah. Ilmu itu cahaya, dan sesuatu yang diberikan cahaya oleh Allah pasti bisa menerangi. Jadi kalau saya tidak bisa menulis, jangan-jangan saya belum diberi ilham oleh Allah. Nah, jadi tulisan saya posting, banyak yang nge-like. Nah, itu kan jadi tulisan sudah. Nah, artinya kalau dalam versi tulisan yang serius, maka kalau misalnya asalnya orang tersebut menulis dalam ilmu tertentu, maka ketika buntu itu, maka ganti genre penulisan. Jangan diteruskan yang itu, tapi nulis hal yang lain. Misalnya kalau lagi buntu ya nulis tasawuf lah gampangannya. Karena hubungannya dengan ide. Allah itu yang ngasih ide gini dan seterusnya. Jadi punya karya tasawuf akhirnya itu. Cuma kan terkait dengan karya yang sebelumnya belum bisa diselesaikan. Nggak masalah, banyak. Imam Suyuti banyak yang belum selesai, ini ngarang lain. Imam ini belum selesai, ngarang lain. Berarti kalau kita buntu bukan berarti kita berhenti menulis. Bukan. Tapi kita mungkin kebuntuan kita itu tumpahkan pada karya yang lain. Kata hikam itu tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'il ahwal. Ya Allah. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan tadi itu terkait dengan kebuntuan itu bukan berarti menjadi berhenti menulis. Tapi kita mencoba untuk menulis yang lain. Kemungkinan nanti akan ada ilham yang akan turun kepada itu dia. Pernah jadi bahan saya. Dan saya di saat ide tentang penulisan kehabisan ide itu, saya jadi ingat ketika saya kehabisan ide, saya jadi ingat bahwa satu kejadian dalam kehidupan saya, bahkan di kehidupan semua orang mungkin, bahwasanya tempat paling enak untuk nyari ide itu di kamar mandi. Itu kan kalau di kamar sunyi mandi gitu. Ya, di kamar mandi itu akhirnya kan banyak ide-ide yang masuk. Kenapa? Jangan-jangan karena kamar mandi ini bahasa Arabnya adalah Baitul Khola. Sedangkan khola itu satu kata dengan kholwat. Jadi kalau orang kholwat itu banyak hal-hal yang masuk. Maka begitu juga orang yang masuk ke kamar mandi banyak hal-hal. Kalau kholwat waridat. Ya, waridat. Kalau ini ilham yang datang untuk atau bisa mungkin menulis. wahyu ya. Jadi kira-kira itu. Jadi pembahasan akhirnya itu. Kemudian ini mungkin fokus pada terkait dengan penulisan kitab. Ini saat ini nih kita ini banyak menemukan itu kitab-kitab yang dikarang saat ini itu uslubnya itu seakan-akan sulit untuk dipahami karena mungkin bahasanya yang asing. Hal ini berbeda dengan karangan ulama yang dulu yang tentunya menggunakan bahasa yang mudah dikenal,
bahasa atau susunan yang sudah biasa sehingga bagi pembaca itu merasa ringan untuk membaca. Kira-kira untuk penulisan saat ini kita itu mengedepankan bagus tata penyusunan atau mudah dipahami oleh pembaca seperti itu? Sebenarnya itu terserah si penulis ya. Kalau memang mampu untuk bikin bahasa yang ribet seperti bahasa sekarang ya silahkan, itu keren. Jadi biar nggak dibilang kuno ya. Jadi biar dibilang wah kayak mahasiswa gitu kan, padahal dia SD aja nggak lulus misalnya gitu kan. Tapi bisa jadi keren. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi ya, kenapa kok penulisan di era sekarang itu kayaknya lebih sulit? Sebenarnya bukan masalah penulisannya, tapi pembacanya yang belum terbiasa dengan bahasa sekarang. Sama seperti orang yang tiap harinya belajar ilmu nahwu, kemudian disuruh belajar ilmu fikih, masih sulit bahasanya. Atau orang yang setiap hari belajarnya ilmu fikih, suruh belajar atau baca kitab-kitab tarikh, pasti banyak yang asing. Orang yang baca kitab tarikh, suruh belajar ilmu hadis atau hadisnya Nabi langsung, pasti banyak yang asing. Nah, jadi sebenarnya di kebiasaannya pembaca saja atau penulis saja, bukan di bentuk penulisan kitab tersebut atau tidak, tapi di penulisnya atau orang yang membaca lah gampangannya. Iya, jadi terserah penulis mau bentuk seperti apa uslubnya, karena sebenarnya kesulitan atau tidak itu bukan karena tulisan mereka, subjektif tapi pembaca yang kemungkinan kurang keilmuannya untuk membaca kitab itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang komen nih kitab sulit untuk dijangkau, itu bukan berarti pengarangnya yang kurang. Tapi dia kurang baca tentang kayak gitu. Pembacanya kurang nanti. Membacanya fikih waya juzu waya jibu terus mau baca kayak gitu ya. Sulit lah. Kemudian menurut Lora ini ya, terkait dengan karya yang bermanfaat ini. Saya pernah baca tuh terkait dengan pernyataan dari Lora Ismail itu di salah satu berita, itu pernyataan bahwa sempurnakanlah tulisan itu meskipun tidak bermanfaat, seperti itu. Lah, kira-kira maksud dari perkataan itu bagaimana seperti itu? Karena saya pernah menemukan itu, sempurnakanlah tulisan itu meskipun kamu belum tahu bahwa itu bermanfaat, seperti itu. Itu kira-kira dari perkataan itu bagaimana? Untuk perkataan itu, maksud saya ketika mengatakan hal tersebut pada waktu hal itu terkatakan, itu saya sudah lupa. Tapi kalau dianggap dari sekarang, kalau ada perkataan yang seperti itu, entah itu dikatakan atau saya atau tidak, maka hal yang seperti itu tuh maksudnya untuk melatih kita untuk mau menulis dulu. Jadi biasakanlah dengan hal-hal yang salah supaya nanti bisa tambah lebih baik. Ya sama kayak orang belajar merangkak, ya harus jatuh. Kalau nggak jatuh itu jadi dianggap wali, itu bahaya. Nggak pernah jatuh dan harus jatuh. Jadi nulis pun ya harus salah, nggak boleh nggak salah nulis kitab. Saya dulu ketika kitab pertama yang saya tulis itu adalah Nadham Jurmiyah ya, Durrun Ghali. Durrun Ghali itu sekitar 200 sekian bait Nadham Jurmiyah. Yang pada saat itu ketika saya selesai menulis muqaddimah, itu saya bangganya bukan main. Akhirnya saya kasih ke beberapa saudara saya ya, biar hasut lah, biar saingan lah gampangannya. Ya, jadi pas muqaddimah selesai, itu saya kasih ke itu, wah ini saya sudah jadi satu muqaddimah. Paling beberapa hari lagi sudah jadi semua. Ternyata qadarullah 1 minggu dari itu selesai 250 bait, kalau nggak salah 250-an bait. Nah, ketika itu selesai, saya membaca itu, keren saya ya, kok bisa ini jadi. Seminggu loh padahal, itu kan. Di umur 14 loh, itu kan. Judulnya keren kan, judulnya. Padahal siapalah saya kan, belum siapa-siapa maksud itu kan. Nah, ketika saya baca itu di hari ini, itu saya lihat kok kayak gini ya saya dulu. Jadi lucu ya, sama kayak orang yang dulu ketika ahli story Facebook misalnya, atau jadi ahli status di Facebook, kan bahasanya itu ada yang A-nya itu pakai 4, terus G-nya pakai 6, nah itu kan CZ ini karena nah itu kan kalau dulu kayaknya keren banget ketika dimunculkan oleh Facebook misalnya, setiap tahunnya kan mesti ada. 8 tahun yang lalu Anda menulis seperti ini. Itu kan kayak gimana gitu, lucu. Tapi itulah yang membentuk kita menjadi kita yang sekarang. Jadi harus benar-benar sering menulis dulu, nanti
pasti tambah hari tambah bagus tulisannya. Jadi itu sebagai batu loncatan berarti ya. Jadi jangan mikir manfaat gak manfaat dulu. Iya. Itu urusan Allah lah gampangannya. Kita tentang ikhtiar saja dulu seperti itu. Kira-kira menurut Lora ini terkait dengan ini tentunya sudah punya tulisan atau kita ini sudah punya rancangan gitu untuk zaman yang sekarang ini. Kira-kira tulisan apa yang perlu kita tulis gitu, yang sekiranya ini menurut pandangan Lora ini seakan-akan ini punya manfaat besar nih untuk zaman yang saat ini. Tulisan apa yang perlu kita tulis untuk menjadi sebuah karya seperti ini? Sebenarnya tergantung dari circle-nya dia, si penulisnya. Jadi kalau kita bicara untuk zaman ini, ya seakan-akan kalau untuk semua manusia kan jadinya kayak Nabi, ursilal linnasi jami'an. Padahal dia di kampungnya aja tangganya nggak ada yang kenal. Mau bicara sedunia kan gimana kan. Jadi circle-nya dulu, apa yang dibutuhkan circle-nya. Nah mungkin itu yang dibuat karya dulu. Ya, jadi misalnya di tempat dia rumahnya, di rumahnya atau di kamarnya atau di kelasnya masih ada yang kurang dari segi baca kitabnya atau dari segi nahunya, dari segi sorofnya, maka bolehlah dia bikin tentang nahu, sorof, kemudian jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya untuk membantu circle-nya ini. Nah nanti akan banyak circle-circle-nya orang lain yang ternyata mirip dengan circle-nya dia. Akhirnya yang bermanfaat bagi circle-circle itu. Nah ketika itu bermanfaat maka otomatis tambah banyak. Kita jangan melihat langsung urusan zaman terus menjawab fenomena dan seterusnya, itu nggak bakal dibaca. Udah banyak yang kayak gitu. Mending yang bermanfaat untuk sekitar. Kita dulu. Jadi nah, kira-kira itu kalau saya pribadi. Mendahulukan apa yang bermanfaat untuk sekitar saja dulu. Tidak usah menanggapi zaman ini akan begini dan zaman. Jadi kayak ayatku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi keluargamu dulu. Dan bayangkan jika satu kampung mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro, pasti nggak akan ada kiai yang payu. Karena sudah dibentengi masing-masing. Kiai jobnya hilang. Karena kepala keluarga sudah melindungi keluarga yang lain. Kemudian ini yang terakhir mungkin Lora, ini terkait dengan pesan-pesan Lora untuk para santri Sidogirian khususnya misalnya untuk bisa berkarya itu mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada mereka. Ya, mungkin yang ingin saya pesankan, yang penting mau dulu, mau dan bisa menganggap penting bahwa menulis itu adalah suatu yang luar biasa. Karena seperti yang saya katakan tadi, di antara sifat Allah yang dikatakan Al-Akram, satu-satunya Al-Akram dalam Al-Quran itu hanya Allama bil Qalam, yang tentang tulisan. Bahkan dijadikan setelah ayat mutasyabihat, yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah Nun. Nun itu sebagian ulama kan mengartikan bahwa Nun itu adalah sebuah wadahnya mihbarah. Jadi kalau tulisan dulu itu bukan pakai pena atau penanya sampean ini kan nggak ada mihbarahnya ini. Nggak ada mihbarahnya. Kalau dulu itu harus pakai Nun dulu. Harus pakai Nun, wadah yang kayak Nun itu, kemudian ada al-qalamnya, ada bolpennya, dan ada wa ma yasturunnya, ada yang ditulis. Jadi ada alat, ada pena, dan ada suatu yang ditulis, sehingga ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nikmat di sini sebagian ulama mengatakan ai bi ilmin min rabbika, karena Nabi Muhammad itu diberikan nikmat yang paling agung adalah beliau satu-satunya orang berilmu di antara kawasan yang sedang jahiliyah. Bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Satu-satunya yang membuat ajronnya Kanjeng Nabi itu ghairu mamnun, enggak terbatas, itu karena Nabi mengajarkan tauhid kepada yang lain. Jadi lagi-lagi tentang ilmu. Dan ilmu itu kita bayangkan, seandainya tidak ada tentang menulis, tidak ada tentang pena, bayangkan seperti apa Quran di zaman sekarang. Kalau misalnya Quran tidak tertulis, bayangkan hadis-hadis kalau nggak ditulis, seperti apa orang sekarang. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar tahu betapa pentingnya menulis itu. Dan ketika orang itu tahu, kita sudah tahu bahwa menulis itu benar-benar penting, maka tumbuhkan kemauan, kamu harus menjadi bagian dari mereka. Tulislah. Kalau sudah punya dua itu, maka tinggal wa 'alallahi qasdus sabil. Allah yang nanti melanjutkan. Tapi wa min hajair, kadang ada tulisan yang salah. Kadang ada yang salah. Ya.
Baik Lara, itu adalah pertanyaan yang terakhir, dan alhamdulillah para pemirsa Sidogiri TV yang dimuliakan Allah, kita telah menyelesaikan ngobrol serta berbincang terkait dengan santri produktif bersama narasumber kita Lora Ismail Aswadi, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan banyak ilmu terkait dengan produktivitas santri seperti itu. Menurut Lora, jadi produktif itu atau berkarya itu bisa dihasilkan dari dua hal tadi, yaitu irsyadul ustadz, kemudian terkait dengan hasud yang seharusnya dihindari. Untuk bisa menjadi lebih baik, kita hasud kepada orang yang telah baik sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Mohon maaf Lora, kami sampaikan terima kasih, sama-sama. Terima kasih bisa hadir ke tempat ini. Mohon maaf karena ini bisa hadir dalam waktu yang sangat mepet mungkin ini. Mohon maaf dari kami. Nah, pemirsa, itu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.